Revolusi manusia menurut surat Ar-Rahman ayat 14 yang berbunyi khalaqal insana min shalshalin kal fakhar, dan artinya dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tafsirannya, di dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam, dari tanah kering seperti tembikar dan keras seperti tanah yang telah dipanggang. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan yang lain menyebutkan bahwa ia diciptakan dari tanah liat, serta di sini disebutkan tanah kering seperti tembikar. Teori yang ditentang dalam Islam. Teori evolusi yang pertama kali dikonsepkan Darwin disebutkan sebagai kerangka dasar proses evolusi yang berjalan hingga saat ini. Bahkan perjalanan Stanley Miller menyimpulkan bahwa alam semesta dapat tercipta dengan sendirinya. Teori-teori itu mengundang banyak ahli dan menentang, bahkan mengundang keberatan bukan hanya dari pemeluk Islam karena tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Tentunya teori-teori tersebut akan selalu berkembang biak sehingga kebenarannya tidak mutlak. Catatan penting dari teori evolusi tersebut bahwa tidak hanya menyorot aspek penciptaan manusia, namun juga seluruh makhluk hidup. Disimpulkan bahwa berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun pandangan ulama, teori tersebut syarat muatan materialisme. Pandangan atau teori tersebut memang tidak dapat dikatakan berbahaya karena pada akhirnya akan tetap mengarah kepada ketetapan Allah yang bersifat mutlak. Baik ke dalam tafsiran yang telah kita perhatikan bersama di dalam ayatnya, terdapat kalimat Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, yaitu manusia pertama kali yang diciptakan dari tanah kering seperti tanah tembikar. Lalu apa arti dari tanah tembikar tersebut? Pengertian tembikar adalah tanah liat yang dipanggang dengan bara yang panas untuk menjaga ia tetap bersatu, tidak tercecer dan hancur. Tafsir Kementerian Agama kemudian menjelaskan seperti halnya sifat tanah yang menyatu itu. Dalam diri manusia mempunyai nafsu makan dan minum, nafsu kawin, nafsu marah, nafsu untuk bertahan hidup, dan lain sebagainya. Kekuatan manusia seperti ini sama halnya dengan tanah liat yang telah dipanaskan dan dilekatkan dengan kuat. Apabila manusia tidak memiliki nafsu-nafsu tadi, maka manusia tidak dapat mempertahankan dirinya dari bahaya dan musuh-musuhnya. Pengertian Imam Al-Mahali dan Imam Asyuyuti dalam tafsir dengan tanah shalshalin. Jalalain menafsiri makna kering yang apabila dipukul akan bersuara adalah tanah yang dibakar hingga al-fakhar, sedangkan menjadi keras. Kalau kita pahami semacam tembikar. Syekh Al-Jamal sebagai pensyarah tafsir Jalalain mengupas lebih dalam maksudnya, yakni sebenarnya tahapan penciptaan manusia. Dalam konteks ayat ini adalah Nabi Adam, merupakan tahapan terakhir setelah sebelumnya berupa turab, tanah basah, kemudian tin, lumpur, tanah liat yang lengket, kemudian hamaim masnun, tanah yang berbentuk, hingga pada akhirnya shalshal, tanah kering seperti tembikar. Kesimpulan, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan asal mula penciptaan manusia dan jin, Dia menegaskan dan mengingatkan kembali tentang besarnya nikmat yang diberikannya. Lantas bagaimana sikap manusia dan jin? Apakah bersyukur atau kufur nikmat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menyampaikan ayat yang diulang 31 kali dalam satu surat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Terdapat dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 16.